Pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Pak Irfan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Juen. Kenalkan nama saya Randy. Saya Teddy Agustinus. Saya Christianus. Saya Riki Chandra Gunawan. Pada hari ini kami akan menunjukkan demo untuk permainan Blackjack dalam C++. Jadi, pertama program kami akan menampilkan 4 menu permainan Blackjack. Dalam integer main terdapat sebuah variabel getLine, scene choice. Ini adalah fungsi untuk mengambil satu baris input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel choice. Scene adalah objek input stream standar dan choice adalah variabel string yang akan menyimpan input yang diberikan oleh pengguna. Lalu ketika user memilih angka 1 yaitu play blackjack, maka dalam algoritma utama ketika kondisinya user memilih angka 1, angka 1 tersebut disimpan dalam variable choices. Ketika choices sama dengan 1, maka algoritma utama akan memanggil fungsi play games dengan parameter scores. Kemudian selanjutnya dalam fungsi play games, tab pertama yaitu user diminta untuk menginput berapa banyak jumlah pemain yang akan bermain dalam permainan blackjack ini. Ketika user menginput 2 pemain, maka step selanjutnya user akan diminta untuk menginput nama setiap pemain. Pemain pertama, pemain keduanya Agus. Kemudian setiap nama pemain ini akan dimasukkan ke dalam antrian permainan, di mana antrian permainan ini mengimplementasikan konsep queue. First in dan first out. First in, first out. Setiap nama pemain satu persatu akan dimasukkan ke dalam antrian. Secara tidak langsung, ini mengimplementasikan materi queue. Saat pemain satu dimasukkan ke dalam antrian menggunakan pushback. Lalu, kemudian selanjutnya proses permainan dimulai. Di sini terlihat bahwa pemain pertama memiliki kartu Queen dan Jack. Output ini merupakan hasil searching kartu yang bernilai besar, yaitu seperti Jack, Queen, King, dan As. Ketika pemain memiliki kartu Queen, Jack, King, dan As, maka program akan memberikan output seperti ini. Kemudian pada bagian searching digunakan metode linear search, di mana kartu setiap pemain satu persatu diperiksa. Step selanjutnya program menampilkan kartu yang dimiliki pemain, yaitu Queen dan Jack. Pada bagian ini, program melakukan sorting dengan cara descending, yaitu mengurutkan dari besar ke kecil dengan metode insertion sort, yang bekerja dengan membandingkan setiap elemen dalam daftar yang akan diurutkan satu persatu dan memasukkannya ke posisi yang tepat. Di sini, karena kita ingin dari besar ke kecil, maka yang besar di paling atas. Kemudian, program menampilkan salah satu kartu yang dimiliki oleh dealer, yaitu 6 scope. Kemudian, user diberikan dua pilihan, ingin menambahkan kartu, yaitu hit, atau tidak menambahkan kartu, yaitu stand. Di sini, pemain pertama ingin memilih tidak menambahkan kartu, yaitu stand, S. Lalu, akan menampilkan kartu dari dealer yang sudah diurutkan berdasarkan besar ke kecil dengan metode insertion sort. Di sini, program akan membandingkan total skor pemain dan total skor dealer, kemudian akan menentukan siapa yang menang. Di sini dealer dealer menang atas pemain. Kemudian lanjut ke giliran pemain kedua, sama seperti sebelumnya. Karena pemain kedua ini tidak memiliki kartu Jack, Queen, King, dan As, maka program tidak mendetek kartu yang bernilai tinggi. Maka oleh karena itu, program tidak mencetak bahwa pemain kedua memiliki kartu tersebut. Kemudian program menampilkan kartu yang dimiliki pemain kedua, sama seperti sebelumnya. Pemain kedua diberikan dua pilihan, mau menambahkan kartu atau enggak. Di sini pemain kedua menambahkan kartu. Karena skor pemain kedua lebih dari 21, maka pemain kedua tidak diberikan pilihan lagi untuk menambahkan kartu atau tidak. Giliran pemain kedua selesai, kemudian program langsung mencetak kartu yang dimiliki oleh dealer.
yang sudah disorting secara insertion sort. Lalu hasilnya draw karena skor pemain kedua melebihi 21 dan skor dealer melebihi 21. Selanjutnya, jika user menginput angka 2, maka program akan menjalankan fungsi read score untuk mengecek history game. Program ini telah mengimplementasikan materi file. Seperti yang bisa kita lihat, pada codingan pertama, terdapat if stream, di mana ini membuat objek file yang merupakan objek input file stream. Fungsi ini mencoba membuka file dengan nama game_scores.txt untuk dibaca. Yang kedua, string line, untuk mendeklarasikan variabel line sebagai string untuk menyimpan setiap baris yang dibaca dari file. Yang ketiga, if file is open. Variabel ini berfungsi untuk memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika berhasil, maka akan masuk ke dalam blok if. Selanjutnya kita masuk ke while looping. Dalam looping ini, setiap baris dari file dibaca menggunakan fungsi getLine, dan kemudian dicetak ke layar menggunakan cout. Ini akan terus berlanjut hingga akhir file. Yang kelima, file close, untuk menutup file setelah selesai membacanya. Yang terakhir, jika file tidak dapat dibuka, pesan kesalahan unable to open file akan dicetak. Selanjutnya, jika user menginput angka 3, maka program akan membaca beberapa kemenangan untuk bandar dan pemain. Program dari fungsi menjalankan bandar dan pemain itu adalah readWin. Lalu di sini ada if stream score file bertujuan untuk membuat objek file yang merupakan objek input file stream. Fungsi ini mencoba membuka file dengan nama game_scores.txt untuk dibaca. Lalu ada if score file. Di sini fungsi ini untuk memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika berhasil, maka akan ke dalam blok if. Selanjutnya ada string line. String line berfungsi untuk mendeklarasikan variabel line sebagai string untuk menyimpan setiap baris yang dibaca dari file. Selanjutnya ada while getLine. While getLine berfungsi untuk membaca setiap baris dari file menggunakan fungsi getLine dan kemudian dicetak ke layar menggunakan cout. Ini akan terus berlanjut hingga akhir file. Lalu di sini ada cout. Fungsi dari cout untuk membaca jika file tidak dapat dibuka dan akan menampilkan di dalam program menu tersebut. Lalu jika user menginput angka 4 akan menyelesaikan program tersebut. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Ingatlah setiap langkah kecil menuju tujuan adalah sebuah progres. Mari kita terus bergerak maju bersama untuk menginspirasi dan mencapai hal-hal besar di depan sana. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa kembali.